Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur dan bangga dengan lahirnya televisi kebanggaan kita, yakni MTSN 1 Go TV. Lahirnya televisi ini didorong semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo bahu-membahu untuk menyongsong, untuk Provinsi Gorontalo. Olehnya ini akan selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun. Berjuang dan teruslah berinovasi, madrasah hebat bermartabat. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tetap setia dalam menyaksikan live program Mutiara Islam edisi 29 Januari 2021. Sahabat madrasah, kami dari segenap kru yang bertugas memohonkan maaf atas gangguan yang terjadi pada live streaming barusan, ya, akibat dari gangguan jaringan internet. Untuk itu di segmen kedua ini kita live lagi di link yang baru, ya. Untuk itu sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada segmen kedua kali ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi, yang mana kita sudah dengarkan dari Ustadz Roswan tadi, ya, tentang menyikapi apa yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Lebih umumnya di seluruh negara mengalami COVID-19, dan khususnya di Indonesia, saudara-saudara kita sedang dilanda musibah banjir, tanah longsor, dan gempa, dan itu sangat terpukul bagi kita saudara-saudaranya. Nah, di segmen kedua kita akan mendengarkan apa saja langkah kita untuk bisa tegar menghadapi musibah ini. Dan langsung saja kita dengarkan dari Ustadz Roswan Lanto MPD. Falyatafaddal mashkur. Masyaallah, syukron Ustaz Ram. Masyaallah, tabarakallah. Memang musibah tidak bisa kita lawan, harus tetap kita terima dan harus tegar. Tapi tidak usah menangis, apalagi ku menangis membayangkan, dan masih banyak lagi itu lirik-lirik lagunya itu. Oke lah, yang suka menangis silakan menangis juga, yang penting masih tegar. Ada yang mengatakan bahwa hanya air mata yang mampu untuk menjawab ketegaran hati ini. Masih banyak kalimat-kalimat begitu. Para pemirsa sekalian, sahabat madrasah yang saya hormati, bahwa ada kiat-kiat supaya kita harus tegar dalam menghadapi ujian ini, menghadapi musibah ini. Yang pertama, kita harus mengimani takdir. Jadi kita harus paham bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak lepas dari ketetapan takdir Allah. Sebelum dunia diciptakan, bahkan Allah sudah menetapkan takdir itu. Bahkan sehelai daun yang jatuh dari pohon itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan yang mengatakan bahwa daun yang jatuh tidak pernah membenci angin, gitu. Karena apa? Karena sudah saatnya dia jatuh, gitu. Dan angin itu hanya sebatas perantara. Maka kita harus siap dengan adanya takdir Allah ini. Maka caranya dekati Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Ingat, kehidupan kita tidak seindah drama Korea. Banyak yang bilang happy ending, tetapi ketika kita tidak mendekati sang penulis skenario yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap skenario kita itu akan bad ending. Satu. Yang kedua, cara supaya tegar dalam menghadapi musibah, bahwa kita harus memahami bahwa setiap musibah pasti ada hikmah di belakangnya. Setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya. Hikmahnya banyak. Yang pertama, kita bisa mengingat Allah. Betapa banyak orang yang senang ketika mereka mungkin lupa bersyukur kepada Allah. Mereka mungkin sudah larut dengan kesenangannya, lupa akan adanya sang pencipta, sang yang memberikan kesenangan.
Tetapi ketika datang musibah, bahkan mungkin bisa dikatakan bahkan preman sekalipun, ketika ada gempa pasti teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan orang yang mabuk mungkin hilang mabuknya ketika datang musibah. Ketika tsunami besar melanda, maka orang pasti teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah selamatkan kami. Memang begitulah manusia. Ketika mereka senang lupa dengan Allah, ketika mereka susah baru ingat kepada Allah. Maka datang musibah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ada saatnya betapapun kita kuat, ada saatnya kita sangat lemah. Masya Allah. Ustaz Roswan, Ya. bagaimana tadi yang seperti saya dengarkan tentang apa Ustaz bilang tadi, ada dua poin yang saya tangkap barusan tentang mengimani takdir dan hikmahnya tadi ingat Allah ya Ustaz. Iya. Jadi sebagai insan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah dasarnya kita pada iman kita adalah takdir itu harus kita percaya Ustaz ya, seperti itu. Dan yang kedua seperti Ustaz katakan tadi bahwa dengan adanya musibah ini kita jadi ingat Allah. Iya. Nah, kira-kira selanjutnya gimana Ustaz? Iya. Setelah hikmah itu. Jadi yang pertama kita harus percaya takdir. Yang kedua, setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini ayat Al-Quran juga yang mengatakan setiap kesulitan Insya Allah. pasti ada kemudahan, gitu. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Betapapun kita sulit dalam menghadapi ini, ingatlah satu saat kemudahan Allah akan berikan. Ketika kita mengharapkan pelangi, maka kita harus siap untuk menerima hujan dan badai. Artinya ketika kita mau melihat keindahan-keindahan, melihat kemudahan-kemudahan yang Allah kasih, kita harus siap dalam menghadapi cobaan-cobaan yang besar. Dan ingat, cobaan besar itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki iman yang besar pula, gitu. Jadi semakin besar keimanan kita, maka semakin besar pula cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sahabat madrasah sekalian, bahwa yang keempat, yakni kita harus introspeksi diri. Jadi untuk tegar, kira-kira sebesar apa dosa yang kita perbuat, sebesar apa pahala yang kita perbuat, apakah agaknya kita baru saja menghadapi ini, begitu. Tetapi itulah yang harus kita terima, bahwa tidak selamanya kita itu kuat, tidak selamanya kita itu mekar, tidak selamanya kita itu utuh dan kuat. Lihat bulan mungkin yang sangat purnama yang luar biasa itu di bulan ke-15. Tetapi setelah 16, setelah 17, sampai pada masanya bulan itu tinggal kecil dan kita tidak akan bisa abadi selamanya. Allah. Ini menarik Ustaz, dari dua poin yang barusan antum jelaskan lagi, bahwa mana tentang daripada musibah yang terjadi di kita ini, hikmahnya juga adalah kita harus sadar diri bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin itu pada ayat surah Al-Insir Ustaz. Inna ma'al usri yusra. Dan yang selanjutnya adalah yang seperti Ustaz katakan, introspeksi diri. Ya. Jadi ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya selaras yang apa yang kita kerjakan, seperti Ustaz. Benar sekali. Nah, ini sahabat madrasah, kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi tentang bagaimana langkah kita agar kita menjadi tegar. Kita sudah dengarkan dari Ustadz tadi, yang pertama adalah mengimani takdir, terus dari hikmah dari apa yang terjadi di musibah ini adalah kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keduanya dari hikmah itu adalah setiap kesusahan itu pasti akan datang yang namanya kemudahan. Dan yang selanjutnya adalah introspeksi diri. Mungkin kita bisa dengarkan lagi apa kira-kira Ustaz langkah-langkah agar kita itu bisa lebih tegar lagi
atau mungkin kita bisa memotivasi saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah? Ya, sangat banyak ya tentunya. Tegar. Kita juga tidak bisa melupakan kembali pada pembahasannya bahwa dari keempat ini kita membutuhkan iman. Insyaallah, Ya. iman. Semua kembali kepada iman. Betapapun hebatnya seseorang, tetapi kita harus kembali kepada iman. Takdir, percaya akan takdir, kita harus beriman dengan takdir itu. Maka siapa yang sudah merasakan kelezatan iman, itu kan sama dengan orang bilang begini, siapa yang sudah jatuh cinta terhadap seseorang, terhadap sesuatu, siapa yang sudah merasakan kelezatan cinta misalnya, kan ada sampai muncul ungkapan, bahkan gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, masjid aku lewati, dan di sini lah ungkapan-ungkapan muncul gitu. Tetapi siapa yang merasakan kelezatan iman, bahkan yang sakit pun dia tidak akan rasakan, karena itu semata-mata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di yang ketiga juga tadi saya sudah sampaikan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, kita harus yakini itu merupakan ayat Allah, dan kita harus lihat bahwa konsepnya ayat itu diulang 2 kali. Oh iya, insyaallah. Jadi sudah menunjukkan bahwa sudah pasti Allah akan hadirkan gitu. Allah akan turunkan inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Padahal 1 kali saya sudah cukup gitu untuk Allah gitu. Tetapi kita manusia, ya namanya manusia masih oleng, masih ditegaskan Allah bahwa setelah kesulitan ini, setelah rasa sakit ini, maka Allah akan berikan kemudahan. Masya Allah. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tadi kita dengarkan poin-poin agar kita menguatkan diri kita supaya lebih tegar lagi dalam menghadapi musibah. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz, yang dasar atau akar daripada langkah-langkah tadi adalah keimanan, seperti Ustadz ya. Dan menarik, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur dan bangga dengan lahirnya televisi kebanggaan kita, yakni MTSN 1 Go TV. Lahirnya televisi ini didorong semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo bahu-membahu untuk menyongsong, untuk mendukung revolusi industri 4.0. Lahirnya televisi ini berkat dukungan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Olehnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kakanwil, kepada Ibu Kabid, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Semoga TV ini akan selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun. Berjuang dan teruslah berinovasi, madrasah hebat bermartabat. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tetap setia dalam menyaksikan live streaming Mutiara Islam edisi 29 Januari 2021 di fanpage MTSN 1 Kota Gorontalo. Jangan lupa di-share ke teman-teman dan saudara ya, agar kita bisa membagi syiar Islam di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sahabat madrasah,
kita tahu bersama di tema kita kali ini mungkin kayaknya sudah pas ya, karena tema yang kita bahas pada hari ini pun sangatlah berkenaan dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta ya, musibah dan musibah. Dan apalagi seperti kata Ustaz tadi di segmen sebelumnya, tidak terasa kita sudah di akhir bulan Januari, ya, 29 Januari. Seakan-akan musibah ini baru mulai. Kita berharap di tahun sebelumnya, di 2020, ya Allah, semoga di tahun baru ini kita sudah hilang dari yang namanya COVID-19. Ternyata kita disambut dengan musibah yang bertubi-tubi. Iya, benar sekali. Ini Ustaz, ada muncul sebuah pertanyaan yang bagaimana tentang musibah yang melanda negeri kita tercinta. Kalau mendengar mungkin dari sebuah hadis atau ayat Ustaz ya, bahwa bahwa musibah itu atau kerusakan dan cobaan itu di darat dan lautan itu akibat ulah tangan manusia atau maksiat. Nah, secara ilmiah kita melihat juga adanya banjir itu penebangan pohon. Berarti antara kelakuan manusia dengan maksiat itu selaras. Nah, gimana dengan tanggapan Ustadz soal musibah yang melanda negeri kita tercinta? Ayat itu Ustadz ya, Masya Allah ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi betapa banyak kerusakan di darat dan di laut terjadi itu karena tangan manusia. Masya Allah. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ustadz Adam tadi bahwa musibah itu selaras juga dengan kemaksiatan manusia itu gitu. Terjadinya penebangan pohon secara besar-besaran itu merupakan penghisapan secara pribadi gitu. Jadi dia nikmati mungkin bersama dia dan keluarganya, tetapi setelah itu 2 kampung, 1 kecamatan hancur gara-gara banjir. Jadi sebenarnya inilah pesan-pesan Al-Quran. Jangan sampai kemaksiatan kita itu malah yang akan mendatangkan musibah. Kita menebang ini, kita buat, maka terjadilah kerusakan. Maka kerusakan seperti itu maka ditimpa juga dengan alam yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, sahabat madrasah, kita harus sadar segera mana kita harus tegar juga dengan musibah ini, karena kita sulit juga menemukan orang-orang semacam ini. Tapi ini juga kadang menjadi sebuah dilematik bagi negara kita tercinta. Ketika kita melarang mereka, semoga ini tidak dipraktekkanlah dalam pernah terjadi ya. Dan saya sendiri menyaksikan pernah terjadi di salah satu daerah. Saya tidak mau sampaikan di daerah mana. Itu ketika dia menebang pohon gitu, maka datang seorang polisi dan menegur dia. Polisi itu mengatakan, Anda jangan menebang pohon secara liar, Anda jangan menebang hutan secara besar-besaran. Nanti anak cucu kita tidak akan menemukan dan tidak akan menikmati lagi hasil ini. Maka dia juga menjawab, mohon maaf Pak Polisi, kalau saya tidak melakukan ini, maka saya pastikan saya tidak punya anak cucu lagi. Artinya ini sebagai mata pencariannya, kita tegur ya, itu salah satu untuk mencari nafkah, tetapi tidak ditegur juga akan merugikan banyak orang. Tentunya ini dilematik yang besar yang harus kita hadapi sama-sama. Baik, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini menjadi introspeksi kita ya sebagai warga negara yang baik. Tentulah kalau kita bisa membahas, kalau menebang pohon mungkin identiknya dengan yang namanya banjir. Tapi kalau gempa terus air yang meluap di Sulawesi Utara, bisa jadi bukan gara-gara banjir ya. Benar. Bukan gara-gara menebang pohon. Kalau gempa itu kan memang khas dari memang inti bumi alam, dari alam sendiri. Dan tentu yang setelah kita mendengarkan dari Ustadz di segmen sebelumnya, teman-teman bisa memotivasi saudara-saudara kita yang di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan, dan di beberapa provinsi yang terdampak musibah untuk seperti tadi dikatakan Ustadz, paling inti adalah menguatkan iman kita. Benar sekali. Dengan cara tadi, ada poin-poin yang sudah sahabat madrasah dengarkan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di edisi kali ini yang mana sudah sangat
berasa sekali dalam suasana musibah ya. Dan tentu kita sebagai muslim yang baik untuk saling memberikan motivasi sesama saudara. Iya, benar ya. sekali. Jadi kita tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Iya. Kita berusaha dengan semampu kita. Contohnya seperti ini, saling memotivasi bahwa Anda tidak sendiri. Mungkin ada di luar sana ada saudara-saudara kita yang dengan cara menggalang dana. Iya, benar Ya, sekali. insya Allah. Nah, Ustadz Roswan Manto MPD, insya Allah di segmen akhir ini begitu jelas dan begitu hikmah kita sudah mendengarkan penjelasan tentang tegar menghadapi musibah. Nah, di segmen terakhir mungkin Ustadz bisa menyampaikan closing statement ya Benar. tentang Insyaallah. tema kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Ya, syukur alhamdulillah. Baik, untuk saudara-saudaraku yang ada di daerah yang terkena musibah, bahwa jangan berkecil hati, jangan menganggap ini merupakan sebuah kutukan dari Allah, tetapi ini merupakan ujian bagi kita semua, yang mana mungkin kita sudah agaknya jauh dari Allah. Dekati Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ending yang baik. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang tidak tertimpa musibah, mari kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Di sini salah satu hikmahnya juga musibah, adanya solidaritas. Di setiap daerah kita melihat penggalangan dana, bahkan bukan hanya dari mahasiswa, bukan hanya dari kalangan-kalangan akademisi, tetapi juga ada hampir semua madrasah-madrasah, MTS satu kota, Man satu kota Gorontalo, dan masih banyak lagi yang menggalang dana untuk saudara-saudara kita. Satu hadis bahwa al-mu'min kalbunyan yashu'du ba'duhum ba'd. Jadi saling menguatkan, dia bagaikan bangunan, bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita juga kita rasakan di daerah ini. Maka kita berikan bantuan, kita berikan semangat, insya Allah akan segera berakhir musibah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Demikian. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Roswan Manto MPD. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari Ustadz Roswan Manto MPD tentang tema kita pada hari ini, yaitu tegar menghadapi musibah. Sahabat madrasah, tidak terasa kita sudah berada di akhir dari program Mutiara Islam ya. Dan semoga tema kita kali ini bisa sahabat madrasah dengarkan dengan baik, dan tentu yang ingat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa yang kita dengarkan hari ini, saat ini, kita sampaikan ke saudara-saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, karena ini sangatlah penting untuk saling mengingatkan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, kami segenap kru yang bertugas mengingatkan ya, jangan lupa dukung kita selalu di MTSN 1 Go TV untuk di-subscribe ya YouTube kita, agar selalu menyebarkan edukasi syiar Islam, tentu untuk mengembangkan Provinsi Gorontalo juga tentang perkembangan teknologi di syiar Islam. Dan sahabat madrasah jangan lupa juga follow Instagram MTSN1_TV dan @pertemanan di Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo, dan like fanpage-nya agar bisa update terus semua program yang disiarkan di studio MTSN 1 Gorontalo. Dan untuk itu kami segenap kru yang bertugas, dan syukran jazakallahu khairan Ustadz Roswan Manto. Jazakallah khair. Masya Allah. Dan untuk itu kami mengucapkan hamdalah dalam segmen ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.